Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah saya kembali jumpa dengan Anda untuk video kali ini. Nah, untuk video kali ini kita akan kembali mendengarkan diskusinya Luga Tambunan. Di video ini seru, dimana Luga Tambunan mengatakan bahwa Wanes Tertullianus ya, atau Luga Tambunan mengatakan Tritunggal Udin Petot bukan tandingannya agama Islam. Jadi umat muslim tuh sangat mudah mengalahkan Wanes dan Tritunggal Tertullianus atau Udin Petot. Sementara kalau mengalahkan Tritunggal Titanium, muslim nggak sanggup katanya. Baik, diskusi yang lumayan panjang bersama Luga Tambunan. Seperti biasa, diskusi khas Luga Tambunan yang penuh dengan canda tawa dan juga keseriusan. Saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. Sebentar, kau diam dulu. Aku mau cerita. Jadi tadi siang saya berada di Komal Muslim, lalu saya cerita begini. Ketika kamu bisa diam kan? Nanti lu gue turunin loh. Udah tahu gue di sini moderator masih berani loh. Apa nggak sedih lo gue turunin? Makanya lu diam dulu. Kamu diam dulu. Iya, kau diam. Iya, kau diam. Ya, siap, lanjut. Jadi kan tadi di Komal Muslim lah, gue nggak sebutin namanya takutnya kan ya enak. Jadi gue bilang begini, kalau Wanes ataupun Tritunggal Tertullianus itu menguntungkan muslim, keberadaan mereka tuh menguntungkan Islam. Lalu orang muslim itu berkata begini, Bang, kalau Bang Luga mengatakan Roh Kudus Ibu dan Tuhannya Bang Luga adalah 3 Tuhan satu keluarga, kami nggak bisa bantah lagi, Bang. Kita hanya menganut lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudmu Roh Kudus sama Bapak sejoli kamu itu? Diam dulu, si tolol ini kurang ajar, orang lagi ngomong. Diam dulu ya, Sid. Susah banget sih. Nah, udah gitu kan, lakum dinukum waliyadin. Tapi gue bilang begini, ketika Tritunggal Tertullianus itu melawan muslim, maka muslim itu kemenangannya itu 90%. Gue bilang, betul bang katanya. Kami yang diuntungkan dengan konsep Wanes, dengan konsep Tritunggal, kami tuh diuntungkan. Dan memang kan kita lihat ya, Tritunggalnya si Edis atau Tritunggal si Justin Peter, ya kan tidak sanggup melawan Juma dan kawan-kawan kan. Nah, tetapi sebaliknya, gue bilang ya, sebaliknya, kalau Roh Kudus adalah ibu, yang kan adalah Kristen. Gue bilang, kita menang di 90%, lo cuma 10% kemenangannya gitu. Tapi kalau lo mau bilang, ya tapi kan kita kan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagimu agamamu. Betul, gue bilang. Tetapi kondisi lo itu udah rapuh, ibarat kata tulang-tulang tuh udah pada patah-patah semuanya. Memang lo belum meninggal, leher udah patah, kaki udah patah, udah tinggal didorong sekali, tinggal jatuh. Tapi kan gue orangnya kan kasihanan, nggak mau mengejek gitu kan. Jadi dia bilang begini, betul sih bang, sebenarnya apa kata Bang Luga itu betul. Ketika Bang Luga mengatakan Roh Kudus Ibu, sebenarnya kita ini udah rapuh. Tapi kan nggak mungkin kita ngomong di TikTok bang, kita ngomong paling di belakang layar aja gitu. Jadi orang muslim sendiri udah mengakui bahwa mereka tuh udah rapuh ketika ada Tritunggal Roh Kudus adalah Ibu, Tritunggal Titanium.
Mereka udah ngakuin ini yang ngomong juga bukan rakyat jelata, ini pemimpin Komal gitu. Jadi mereka itu akuin bahwa sebenarnya kalau mereka menginjili pakai ayat Al-Quran itu tidak kuat karena Alkitab duluan ada. Jadi masih banyak hal-hal yang cerita-cerita yang lengkap di dalam Alkitab itu tidak tertulis di Al-Quran. Jadi mereka kan harus menyerah Alkitab untuk supaya Alkitab itu tidak menguasai gitu. Karena Alkitab ini kan sifatnya kan seperti singa yang menguasai. Jadi harus diredam dengan diredam, dan sebenarnya nggak bisa diredam, tapi yang bikin hancur Alkitab itu adalah Tritunggal Udin Petot sama Oneness. Jadi Oneness ini induknya penyesatan. Oneness sama Tritunggal Udin Petot itu adalah induk dari penyesatan. Betul juga Bang Luga, betul juga, makanya gue nggak berani lagi lawan Bang Luga. Jadi sebenarnya gue sama Muslim nggak gue lawan pun, gue pelototin pun bisa rubuh gitu loh. Jadi nggak perlu gue harus marah-marah gitu. Karena dengan gue mengatakan Roh Kudus Ibu itu secara otomatis itu tulang-tulang udah pada rontok. Jadi sebenarnya seperti kata lagu Krisdayanti, menghitung hari. Nah, hal ini saya katakan supaya Oneness dan Tritunggal Udin Petot ini rakyat-rakyat itu bergabung dengan King of King, sama-sama kita menuai bangsa-bangsa. Tapi kalau misalnya Tritunggal Udin Petot tetap berdiri dengan kepetotannya, ya udah tinggal didorong musnah udah. Jadi sekarang kita yang mengibarkan bendera bisa bersama. Ini kenapa Enggak, lagi itu ada ini ya, kenapa itu sih? dari ilmu tuh. Itu Elia bikin ayat samamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ini Elia ini siapa nih, agamanya apa? Silakan Elia, dibuka mulutnya. Silakan. Try, setel 2 orang ini try, setel 2 try di atas. Gak usah. Apa? Elia apa yang mau di curhatannya apa? Curhatan apa? Apa yang mau ditanyakan? Saya bukan mau bertanya. Silakan apa? Ya sampaikan aja. Apa yang mau saya sampaikan? Begini, saya dengar kamu katanya Nabi, kau sendiri mengaku Nabi, ya? Benar ya? Betul Pak, betul banget. Wah, Waduh, sabar. gawat. Gua deteksi dulu nih. Jadi saya mendeteksi Elia ini nggak percaya Bang Luga. Diaudit dulu dong, tolong. Nggak percaya dia nih, aura-auranya. Ya silakan dulu dia bernarasi. Nanti kalau misalnya Jangan-jangan dia mau melawan Nabi nih. Ngomong, Oke, langsung saya Bang Elia mau melawan Nabi ini. ya, bentar. Begini, buktikan kenabianmu. Rasul Paulus berkata, Oke. bukalah kau katanya langsung buta orang itu. Itu cuma sebatas Paulus bukan rasul. nabi. udah gini aja. Kalau lo bisa jawab pertanyaan gua, lo udah batal kenabian gua malam ini juga gua batalin. Tapi asalkan lo jangan salah menjawab pertanyaan gua. Ya. Butakan Mau mata nggak? saya. Kalau lo nggak, ngapain gue butain mata lo? Lo kan masih pengen ngeliat pantatnya Belzebul, masih dibutuhkan mata lo. Bilang seperti Paulus. Butalah kau dalam 7 hari. Hari ke-8 kau bisa Nggak melihat. perlu kau dibutakan. Itu. Matamu masih perlu melihat bohong penyelusikan. Saya mau lihat kenabian itu. Coba dulu. Bukan kau yang ngatur, anak dajjal. Kau usah kali kau diatur. Langsung kerasukan kau, bah. Coba aku tanya dulu sama kalian. Jawab yang benar, buka mulut kau. Jangan sampai nanti ku buka pakai linggis. Oke. Udah kerasukan kau. Siapa Dari mana kau kerasukan? siapa ibu kandung dari Yesus Kristus? Coba silakan kau jawab. Siapa ibu kandungnya Yesus Kristus? Pertanyaan apa itu? Silakan kau jawab. Bisa nggak kau jawab?
Itu pertanyaan apa? Itu pertanyaan yang mematikan, silakan. Itu pertanyaan yang mematikan. Begini Jawab aja pertanyaan ada atau tidak. Begini, kalau mau bertanya Siapa yang mematikan, namanya? begini. Sebentar, saya Tenang, kasih tenang, contoh pertanyaan tenang. yang mematikan. Biarkan mereka berdua. Ya. Ini pertanyaan yang mematikan. Yohanes 10 ayat 30 dalam teks Yunaninya, ego kaiho pater hen esmen. Aku kaki Itu menyatakan apa? Punya balon. Itu pertanyaan yang Nama mematikan. ibunya. Menjawab itu pertanyaan yang mematikan. Ini ditanya balik Ibunya, nanya si Bahlul. mana ini. Enggak, Siapa ya? kalau Jawab seorang nabi aja. bertanya, sebentar mana sih? Kalau seorang nabi bertanya kepada saya siapa ibunya Yesus, itu pertanyaan macam apa? Iya, jawab aja dulu. Kalau kau nggak mampu jawab, berarti saya nabi. Kalau kau tidak mampu jawab, berarti saya nabi. Kalau kau berhasil menjawab, saya batalkan kenabian saya hari ini juga. Begini, Kembali kalau lagi. pertanyaan receh seperti Silakan. itu, pertanyaan receh, kau nggak pantas jadi nabi. Inilah. Dia jawablah Kau dulu. jawab ini Lama-lama kau pertanyaan kuturunin saya. lo. Ego katemeno, ego Oki kaki kaiho ko. pater hen esmen. Artinya apa? Artinya apa? Kukuruyuk. Gini, Ego kaiho pater. Elia, jawab aja pertanyaannya. Mau receh, mau enggak. Soalnya ini udah taruhan. Jawab kenabian. Tolong dong dewasa. Iya, jawab. Ini udah Batalkan nabi kenabian. ini. Ya, dewasa dong Kenapa ini ini. udah Ya. diperkatakan. Tapi kalau kau nggak bisa jawab, kumasukkan pala kau ke pantat Lucifer, ke bolnya langsung kumasukkan mulut kau. Begini, pertanyaan receh seperti itu saya tidak akan jawab karena bagi saya Malas. Berarti Adalah- kau nggak mampu, kurang Berarti ajar, tetap kuturunkan Bang Luga kau. nabi adalah sebuah berarti. kerendahan. Iya berarti Bang Luga tetap nabi berarti kalau nggak mau menjawab Iya. Bang Eli. Udahlah berarti benar lah Bang Luga tetap Udah nabi. turun kau. Fix ini. Ya sudah biar aja dia nabi untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengakui. Saya nabi untuk segala bangsa, sempak. Udah nggak apa-apa menghibur diri malam kok nggak masalah. Iya, kok nggak bisa jawab sih pertanyaan begituan? Nggak tahu. Manusia blow on. Begini berarti. Inilah namanya Tritunggal Saya Udin tidak teh. akan menjawab pertanyaan. Oh. Tritunggal Udin teh. Itu nggak masalah. Aduh, bro, kembangkan kepetotan lo. Lu kayaknya bakal dijadi istri lo sama Belzebul. Persiapkan lo jadi pengantin. Ya. Coba Elia fokus dulu. Siapa nama Ibu Yesus? Gampang kok. Sudah saya bilang. Silakan, Justru buka karena mulut. apa? Karena receh. Tidak Jawablah pantas orang dulu, seperti saya buka mulut menjawab kau. pertanyaan receh. Ya, Bang Elia, sanggupan emang Bang Elia. begitu. Dia udah menunjukkan ketidaktahuan. Tanya aja itu. Dia memang kayak gitu, Bang. Jawab aja Bang Elia. Nanti Abang Jawab dapat aja rahasia, siapa ibu Bang. kandungnya Yesus. Gitu. Paling kalau Udah saya salah bilang. ditempeleng pala kau itu Terus saya doang. bilang, pertanyaan receh nggak pantas dijawab oleh saya. Saya menghargai Bang diri Luga saya. tetap nabi. Bang berarti Ya, dia berarti tetap saya dia nabi lah. nabi. Iyalah. Udah, sebentar. Kalau si Luga ini menganggap dia nabi, ya udah, itu urusannya. Gini, abang tadi kan berusaha membatalkan kenabian Musa, kenabian Nabi Luga. Ya, ini ada dalilnya, abang. Setelah Yesus sudah, itu ya disalib sudah, dan begini dia aja. bangkit, Ya, ya. begini. Di kisah begini. para rasul 21 ayat 10, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi, ia bernama Abagus. Jadi setelah Yesus naik ke surga, itu nabi itu masih ada. Hanya yang di kisah para rasul itu bernama Abagus, di tahun 2025 ini bernama Luga Tambunan. Jadi gini ya, Sekali kalian. teman-teman. Udah urusan kalian lah itu. Sebentar kau diam dulu ya, Jadi gini, tadi kan saya baru menonton podcast salah satu gereja Mana Ministry. Jadi kebetulan seminarnya tentang 5 jawatan. Dia bilang begini, 5 jawatan itu adalah Rasul dan Nabi. Kenapa 2 jawatan ini yang selalu diserang?
Kenapa bukan tidak ada lagi penginjil, tidak ada lagi gembala, tidak ada lagi guru, guru sudah tidak ada lagi, penginjil sudah tidak ada lagi, gembala sudah tidak ada lagi. Kenapa harus nabi dan rasul ini yang nggak boleh lagi ada? Kenapa? Karena dia bilang begini, karena rasul dan nabi itu pondasi. Kalau tidak ada pondasi, maka rumah itu tidak bisa didirikan. Saya kasih contoh, ya. Seorang gembala itu kan tidak akan mungkin mengkhotbahkan tentang apakah baptisan selam dan baptisan percik yang akan masuk surga dan masuk neraka. Itu bukan seperti itu khotbah seorang gembala. Khotbah seorang gembala adalah menjaga dombanya. Misalnya begini, ayo kita semangat, tetap dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi dasar dari pengajaran gereja adalah satu, dibaptis, selam, menerima karunia-karunia roh seperti bahasa roh, dan mempercayai adanya nabi dan rasul tidak berakhir. Itu dasar-dasar yang harus diajarkan oleh para rasul. Tetapi karena ajaran rasul ini adalah pondasi gereja, ini ditolak oleh iblis, yang dipakai oleh para pendeta, yang dipakai oleh dipakainya lah para pendeta untuk menolak dua jawatan ini. Karena kenapa? Karena dua jawatan inilah pondasi gereja. Contoh misalnya, kalau tidak ada penglihatan, dari mana kita tahu mana yang benar, mana yang salah? Pendeta dan pengajar bisa kok menafsirkan Alkitab itu sesuka-suka hatinya, ya kan? Dibilangnya neraka itu surga, surga itu sebenarnya neraka, bisa aja diputar-putar. Perlu ada penglihatan, membongkar siapa yang berdusta. Contoh, ketika Raja Daud berzina dengan Bathsheba, ya. Kau diam dulu, kamu diam dulu, kuturunkan kau, kurang ajar. Kamu diam dulu, orang khotbah. Ya, ketika Bathsheba, sebentar, Sabar dulu. jangan ada yang ngomong dulu. Ketika Bathsheba, Daud menjinai Bathsheba, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kan nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Dan Tuhan ngasih tahu ke Nabi Samuel. Makanya kalau tidak ada Nabi, maka semua ini hanya kamuflase. Semuanya panggung sandiwara. Gembala, pura-pura khotbah, nidurin jemaatnya, pengajar. Kayak siapa tuh? Ada di Warnes tuh. Gua lihat dua orang bunting. Janda bunting, ada menggugurkan. Padahal semua yang membuntingi juga pengajar-pengajar. Nah, artinya bahwa gereja itu akan rapuh kalau tidak ada pondasinya. Jadi gereja itu seperti perusahaan, seperti paguyuban. Makanya perlu ada nabi, perlu ada rasul untuk menjadi dasar dan pondasi bahwa itu adalah suatu gereja. Setelah ada dasarnya, misalnya contoh, di gereja harus menerima baptisan Roh Kudus, itu kan dasar. Di gereja harus menerima mujizat, itu dasar. Di gereja harus menerima penglihatan, itu dasar. Nah, kalau tidak ada rasul dan nabi ini, akhirnya gereja Katolik membuat pernikahan sejenis, suka-sukanya lah. Namanya juga pendeta, dia berkuasa atas jemaatnya. Mau disuruh jemaatnya seluruh nungging juga bisa. Banyak kok pendeta yang memperkosa jemaatnya di Korea itu, karena dia ada dasar. Makanya, karena nabi dan rasul ini adalah fondasi, maka ditampilkanlah seperti Elia ini adalah babu dan lonte gereja, disutus untuk melawan rasul dan nabi, tetapi dengan persyaratan pantat si Elia inilah taruhannya dimasukkan batang. Aduh, kurang ajar emang masuk dasar komunis tai. Udah dah, turun kau bodat. Udah. Tidak bisa saya ngomong. Saya tidak membantah ada rasul dan nabi. Saya tidak membantah. Bukalah untukmu itu, silakan. Saya juga udah melihat yang disebut nabi bagaimana. Saya melihat. Saya pernah saya lihat orangnya seperti apa. Oke. Nah, kalau seperti kau ini, mana mungkin kau kan nabi kawan? Mulutmu aja nggak beres. Oke. Udah belum? Mulutmu aja nggak beres. Jadi menurutmu,
Coba kau tanya Ingat, dulu kau. Yesus Menurutmu aku ini mengajarkan akan muncul nabi-nabi palsu. Tapi cara kamu membedakannya, nilailah pohon dari buahnya. Pohon Begini, yang bro. baik tidak mungkin menghasilkan Begini. buah yang Begini. kotor, buah yang busuk. Yang berasal Kita- dari busuk, kawan. Oke. Menghina, kau suka kotori aku. Bagaimana? Nabi bagaimana itu? Oke ya, cukup ya. Jadi gini, seorang nabi itu bukan ditentukan apakah dia cakap kotor, apakah dia cakap bersih, itu bukan ditentukan dari situ dia seorang nabi. Seorang nabi dia ditentukan dari Jadi apa? nubuatan. Yeremia Ya, mana pasal nubuatanmu 28. yang terjadi? Sebentar Mana dulu, nubuatanmu yang ada terjadi? dulu, Jawab. buka nanti. Mana nubuatanmu yang terjadi? Kamu diam dulu ya, dari tahun Ya, mana 2000 nubuatanmu yang terjadi? Jawab saja. Bisa nggak kau diam? Nggak, aku tanya bisa diam nggak? Kalau nggak diam kau aku turunkan. Bisa nggak kau diam? Bisa nggak kau diam? Aku Terus susah tahu saja. dibilangnya. Terus Iya, saja. makanya kau Pikir diam. mahal kali. Diam kau diam. Kayak kau kualitasnya di room ini. Berisik banget kau. Dengar dulu ya. Kawan, demi. Dari Kau masa diam mana? dulu. Iya, diam dulu kau. Aduh, si borjong ini. Gimana lah awang nggak cakap kotor kau aja tingkah laku kau diatur nggak bisa. Kepala batu, keras kepala bebal. Dari awal Nanti dikatain tersinggung, Dari Dia awal. aja kepala disuruh diam aja kau nggak bisa. Dari Tapi kau minta diucapkan kata-kata suci. awal. Kau diam dulu, ngomongnya gantian. Muncung kau, aduh. Nanti kalau dikatain, aku dikasarin. Padahal mulut kau yang bebal. Diam dulu. Oke, saya ulang ya. Seorang nabi itu ditentukan dari apakah nubuatannya terjadi. Dari tahun 2000 Tuhan sudah bicara sama saya dan semua terjadi. Satupun tidak ada yang tidak terjadi sampai hari ini. Ya, banyak sekali. Kalau ingin mengecek, ceklah YouTube saya. Itu dari tahun 2012 saya udah masuk YouTube. Nah, terus begini. Kalau misalnya ada manusia bebal ya mengatakan Luga nabi palsu, tapi giliran ditanya siapa mamanya Yesus, kau meremehkan. Kalau kau kukasarin, wajar nggak? Kutanya mamanya Yesus, ece-ece, itu yang keluar dari muncungmu. Nanti kalau kau nanti kukasarin, kenapa kok Nabi kasar? Tapi giliran kutanya siapa mamanya Yesus, bercanda-bercandanya kau bilang itu ece-eceknya. Jadi kau ini kayak perempuan kurang ajar. Jadi beginilah kau, inilah kedunguan. Kedunguan adalah sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan di atas rata-rata, IQ rata-rata. Oke, kau adalah orang dungu karena kau tidak bisa membuktikan kenabianmu. Kau malah menghina orang. Itu adalah Kan suatu kedunguan. sudah kubilang kepada muncungmu dari tadi, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, dalam bahasa Yunaninya. Bahasa kenabianku sudah dalam bahasa aslinya seperti ini. Orang korocok, korokoroyo. Begini, kau artikan dalam bahasa Yunani. Ini, kau artikan. Begini dia. Ego kai hopater, ken eswe. Apa artinya? Dungu ya. Kau dorong, Jawab. dia Jawab. Jang. Bikin doholan ya dong. Bikin doholan ya dong. Sumei dah. Kenapa kau nggak pakai bahasa Cina? Sumei dah. Frank siang. Kenapa kau nggak bahasa Cina kurang ajar? Bikin doholan ya dong. Dasar kau pantai. Bikin doholan ya dong. Bada. Ilaki. Masa kau karena kau bisa bahasa Yunani nguguran kiong. Ya itu jelas. Lalu kau ngaku. Selamat datang Bang Peter, sampai bergabung. Selamat datang. Sebentar, hanya Nabi yang bisa tahu ini. Walaupun Nabi itu tidak pernah bahasa Yunani, dia akan tahu. Sebentar, tidak ada urusannya. Kalau ada, sebentar dulu kurang ajar, dengerin. Tukang nasi goreng yang ada di Yunani, dengerin. Kau menantang kali kau.
Kayak opung-opung lah kau dipanggil. Kau guru palsu. Di UFC kita yuk. Main kita di UFC yuk. Kamu diam dulu. Mulut Bisa itu nggak kasar kau sekali diam? kawan. Kau mana? Bukan kasar. Udah Elia, tobat kau Elia. Kau memancing saya mau main. Begini loh. Dari mulutmu kau memancing saya. Kenapa kau selalu gampang tersinggung? Begini bro, Dikit-dikit saya tantang kau kita dari terhina, UFC ayo. merasa Di UFC, saya tersinggung dan tantang kau, terhina. serius. Apa yang mau kau tantang? Kita main di UFC ayo. Duel kita fight. USO. Begini bro, mulutmu Nanti ku tempeleng. adalah mulut orang yang mau berantem. Bukan mau mulut orang yang mau bersering-sering firman. Bedakan mulut orang yang sering firman. Bang Elia, berapa jangkriknya tadi kau makan tadi sore? Kok lincah kali? Gacor banget loh. Gacor banget. Iya. Makanya kan ku bilang sama kau dari tadi. Woi, Kalau kau jangan tidak ganggu Elia, kawanku itu. diam dulu. Bocor, kau diam dulu. Ini juga manusia blow on ya. Jadi ku bilang tadi sama kau kan bagaimanapun kau kan adalah anggota Persatuan Tritunggal Udin Petot sedunia. Tapi itu nih. Tenang, tenang. Kau udah dapat member card belum? Dari Bom Bom Mama Justin, karena ketua Udin Petot Papua si Bom Bom, ketua Tritunggal Udin Petot se-Jakarta si Justin. Kau masuk wilayah mana? Wilayah barat atau timur? Hiduplah Tritunggal Udin Petot. Aduh, borjong. Bikin malu tuh aja kau. Udah bikinlah kau ke neraka. Di neraka kau udah ditunggu. Mau dihajar katanya bolmu sama Lucifer. Kau yang ke neraka. Kau yang ke neraka atau aku yang ke neraka? Pengantin baru Lucifer itu, Elia. Aku tersinggung mulu kamu. Bukan. Tahu dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersakiti kayak perempuan aja kau. Aku laki-laki. Kasar. Kalau kalau orang ngomong sama aku seperti itu artinya mengajak aku duel. Bedakan ngomong. Kenapa sih kau duel? Duel itu bencong. Bukan, itu bukan. Kok duel? Mungkin di kampungmu itu bencong. Saya ini bekas atlet kickboxer. Jadi kau nggak usah saya udah bertobat dari mukul-mukulin orang. Borjong kau ini. Duel itu bukan menunjukkan kebencian. Serius, kau nanti mau kusuruh temanku si Isak Patiasina mau nggak? Orang Ambon mau main sama kau, mau nggak? Kau yang saya. Kau diri sama dia, mau? Kau yang saya. Mau? Loh, saya bodyguard saya 200 orang, ngapain harus saya? Din, Petot. Betul. Ya nggak usah Nabi lah menghadapi dia ya kan. Begini. Masa harus Nabi, masa harus bosnya ngadapin? Iya betul. Begini bro. Aku kasih tahu samamu. Kalau kau benci, gak usah bilang bodi kuat. Uangmu pun gak ada membayar itu. Banci kau rupanya tamunan. Kok banci sih, ngapain? Aku ini debater, bukan Kalau mental, bukan tukang nggak pukul ada. saya. Begini, kalau mentalmu nggak ada, gak usah ngomong kasar. Karena kalau kau kalah debat, kau jangan sakit hati. Makanya kau belajar lagi sekolah. Jangan kau belajar Tritunggal Udin Petot sama si Bom Bom. Masa kalau debat tersinggung mau ngajak berantem? Bukan bro, katanya begini, kita ini. dari awal begini ya. Kalau kau memang di sini menyampaikan firman, dari awal saya masuk, saya nggak ada ngomong kasar. Dan belum kita berdebat. Saya tidak ngomong kasar. Kau datang mengatakan saya Nabi Muhammad. Sebentar, bodak, diam dulu kau, kurang ajar. Kau yang bilang sama saya,
datang kau bilang saya nabi palsu. Apakah ada kau? Serius. Sebentar. Ketika kamu datang ke sini, kan kamu yang bilang, mana sih Luka? Mana nabi palsu itu mana? Kan muncungmu yang duluan. Giliran janganlah dulu. Aduh, kau muncungmu yang duluan begitu. Supaya kau Nampar sadar. orang sih. Terkadang laki-laki harus berantem baru saling menghargai. Kok berantem? Aku dulu tiap hari mukulin orang, Dodong. Berapa kali aku Dodong ini ketua copet. Lu tanya no, Bang Reno. lawan Ketua copet karet Ubal Bali. Jadi saling menghargai. Kok saling menghargai kayak yang ini aja kau. Serius, mau tampar muka gitu serius. Kok ku tampar mukamu? Buktinya kau ditanya. Iya masalah, makanya kau jangan gabung di Tritunggal Udin Tetot, itu penyebabnya, bukan masalah mau berantem. Kau aja nggak tahu apa-apa. Kau aja nggak tahu apa-apa. Oke, sekarang ku tanya, siapa mama kandung Yesus? Siapa? Bukan itu yang ku tanya, Borjong. Mama kandung Yesus yang ku tanya siapa? Yuk, ku tanya sama Yohanes. Kamu jawab dulu pertanyaan. Secara gramatikal bisa nggak kau artikan? Borjong, siapa ibu Kalau kandung kau nggak Yesus? tahu apa-apa, kau diam. Kau nggak berani jawab. Kau aja nggak bisa jawab. Apa yang ku tanya? Apa? Siapa ibu kandungnya Yesus? Jangan sampai salah jawab. Kalau Balok kau nanti tanya kau, silakan. kalau Siapa? kau tanya sama pertanyaan receh, kau diam, mending kau diam. Iya, jawab aja pertanyaan receh itu. Coba kau buktikan dulu. Nah, buktinya kau nggak jawab sampai hari ini. Kau diam. Kau nggak bisa diatur keturunan. Serius. Kau tampar langsung duluin. Kok jadi gampar-gamparan, nanti kau digulung nangis minta maaf. Serius. Ayolah. Kembali kita di ring FC, ayo. Aduh. Udah Nabi kita geruduk aja ini orang. Serius. Kita kirim pasukan nanti. Kamu ditanyain karena kalah berdebat mau berantem. Ya, kita dari ini tadi sudah berdebat. bertobat. Kita nggak ada berdebat. Nanti ku tonjok gigi kau berdarah patah berdosa Makanya saya pula. penasaran. Aku penasaran. Ayo kita fight di ring UFC. Ngapain? Di ring UFC kita ya. Ngomongnya nggak bisa. Di ring UFC yuk. Biar kau tahu ya, temanku Ishak itu punya sasana tinju 4, tukang pukul semua. Mau kau mau pilih yang mana? Masalah. Mau. Setelah aku samamu, yang lain pun oke, nggak masalah. Ring UFC harus di ring. Kalau kau di samurai gimana? Namanya di ring sudah aku bilang di ring. Mana ada peraturan di Kalau ring di UFC masih keenakan lah kau. Memang benci kau. Pakai aja kolor itu. Pakai rok. Kok banci sih? Kau jawab pertanyaan bodat. Dari tadi dibilang kau jawab, nggak bisa jawab kau. Di sini debat, bukan mau berantem. Ini Ya, ruang makanya. debat, bukan ruang. Kalau kau ngomong Kau bagus. jawab pakai pertanyaan. Bagus Kita kau di sini. ngomong makanya. Iya, makanya kau jawab dari tadi. Kan kita Kau bagus ngaku. ya nanya siapa mamanya Yesus. Kau bilang mampu nggak? ecek-ecek. Omonganmu nggak sesuai. Jawablah pertanyaannya. Kalau kau nggak bisa dijawab, diturunkan juga kau sekarang. Kali orang kampung kau. Susah kali kau, bodat kau. Udah saya. Turun kau. Ajar. Aduh, jangan diturunkan dulu. Mana tahu dia bertobat. Nggak ada Udah, biarin aja. Susah diatur. ngajak tinju Awas terus. capek mulutnya. Iya. Nanti ditolak kakinya nangis. Apa yang Malam Bang Merah hebat? Putih. Silakan. Kenapa ya Kristen ini sama nabinya nggak punya akhlak gitu loh? Luka ini kan nabinya. Mana sih Kristen? Nabinya nanti gue pecat nanti. Ditanya Oh, siapa ibunya digebukin, Yesus. Gitu. Ece-ece itu pertanyaan katanya. Pertanyaan Bukannya dijawab, dia gitu loh ya sebenarnya memang jawab. takut dia menjawab itu. Karena kalau dia jawab itu dia kalah. Makanya Putih, dibilang Merah itu Putih. Ece. Cuman gua yang berani mecat si Luga. Aduh, ini satu lagi. Siapa yang ngomong itu? Siapa tadi yang ngomong itu? Hah? Siapa? King ini, si King Kong King. Sini. Iya, si King Kong ini. Ngapain pula kau datang Jangan kau. Kau bikin tercelup.
Kenapa Saudara. Bang Nabi Luga umat-umatmu itu membangkang pada Anda gitu loh? Jadi begini, kan mereka ini kan sudah berkuasa selama, kalau dibilang grup mereka ini Tritunggaludin Petot ini kan sudah berkuasa 1500 tahun. 1500 tahun mereka berkuasa dengan cara mereka pura-pura tidak bisa melawan Islam. Sebenarnya bisa dilawan, tapi mereka tuh pura-pura. Nah, ketika pura-pura tidak bisa melawan Islam, berapa jiwa yang masuk neraka itu? Miliar. Harusnya kan penginjilan itu cepat. Debat, puk, Roh Kudus Ibu semua mundur, masuk Kristen, dibaptis, selamatkan. Tapi Tritunggaludin Petot ini sudah bekerja sama dengan setan. Ayo kita bikin doktrin baru nih. Tujuannya adalah supaya lebih banyak orang masuk neraka. Nah, ketika di akhir zaman kekuasaan mereka ini mau dicabut, marah mereka. Karena ketika Tritunggaludin Petot dihancurkan, otomatis sahamnya jatuh. Ya. Sahamnya jatuh, artinya investor-investor yang persembahan-persembahan yang masuk ke Tritunggaludin Petot ini berkurang. Otomatis pembiayaan wanita-wanita simpanan, janda-janda simpanan itu tidak ada lagi yang bisa membiayai. Nah, akhirnya mereka diceraikan oleh istri masing-masing. Jadi makanya Tritunggaludin Petot ini marah. Sementara nabi-nabi ini kan memulihkan kerajaan yang sudah rusak yang dibikin oleh Tritunggaludin Petot ini. Makanya mereka marah. Nah, kita kan sasaran target kita adalah jemaat-jemaatnya ini. Kalau guru-guru palsunya ini udah nggak bisa diselamatkan. Kayak model-model tadi aku kan tunggu. Dia mau jawab nggak? Nggak, ternyata dia nggak mau jawab. Dia mau pancing untuk berantem. Nah, kalau untuk berantem kan itu kita ada waktunya ribut. Ada waktunya perang, ada waktunya belum. Kalau belum jangan dulu. Ya kan kita masih perlu memenangkan jiwa-jiwa. Betul, Gitu. betul. Mereka itu mau mancing ribut supaya berantem, ya kan gitu. Sementara kita kan tujuannya bukan mau berantem, kita kan mau menyelamatkan. Jadi kita mengambil domba secara kita rampas saja domba-dombanya, kan seperti itu. Tapi gini Bang Nabi Luga, kalau mereka itu Tritunggal seharusnya itu di bawah naungan Bang Nabi Luga ini di Kristen Raja Segala Raja gitu loh. Tritunggal itu jelas 3 kan ya. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Anak. Jadi jelas Tuhannya 3 kan gitu Bang Luga ya. Betul ya? Iya, iya. Nah, tapi kalau Tritunggal mereka ini tidak ada jenis kelamin Tuhan. Itu yang bikin mandul. Jadi kekristenan jadi mandul. Jadi nggak bisa memenangkan jiwa, nggak bisa nginjilin Muslim, nggak bisa nginjilin Buddha, Hindu, karena dia sendiri pun bingung. Itu bingung sama doktrinnya sendiri gitu. Makanya ada istilah Tritunggal itu misteri yang tidak akan pernah bisa terpecahkan sampai dunia kiamat gitu. Padahal bisa gitu loh. Nah, inilah kebohongan. Kalau agama-agama lain kan penyesatan dari luar. Tapi kalau Tritunggal itu gini. Kalau agama-agama lain itu iblis menyesatkan orang yang belum percaya Yesus. Jadi sebelum Injil itu sampai kepada mereka, iblis bermain, maka lahirlah agama-agama. Nah, tapi kalau kekristenan dia menghancurkan dari dalam. Jadi menghancurkan para penginjil-penginjil, menghancurkan misionaris-misionaris, supaya misionaris ini ketika di medan tempur senjatanya buntung, mandul. Kan dengan tidak adanya Tuhan berkelamin kan akhirnya kan kita jadi sulit menjelaskan siapa Yesus. Nggak tahu jelas mana laki mana yang perempuan. Anak katanya punya anak tapi nggak ada mamanya. Roh Kudus katanya tidak bergender. Terus mamanya Yesus siapa? Katanya anak. Nah, jadi rancu, jadi kacau sendiri dari dalam. Nah, itulah Tritunggaludin Petot itu menghancurkan dari dalam. Tapi kalau yang lain menghancurkan yang belum tersentuh Injil gitu. Jadi dua jurusan. Yang satu menghancurkan dari dalam yaitu Tritunggaludin Petot dan Oneness Persatuan Manusia Bloon Internasional. jadi sebenarnya tapi yang dibilang selamat datang Abang Altea. Ini Abang Altea ini Tritunggal nih lagi.
Cewek ini, cewek. Laki-laki. Oh, abang sih. Oh, cewek ya. Cewek tapi sebentar. muka cowok. Gigi kau, Apa tuh? kau belum lihat aku. Silakan. Host, kenapa pula kau naikkan si Luga ini? Itu Luga nanti tunggal. kembali dia Belum gimana? makan Itu enggak obat ada. si Luga ini. Ibu. Oke, kau diam dulu ya. Kamu diam Dia dulu tungtung ya. dia Jadi tuh, kembali dia lah. tungtung. Iya, tahu. Jadi si Ali ETA ini sebenarnya sudah mau saya ajak gabung di gereja King of King. Tapi dia mau lihat dulu. Mau nggak kau gabung di King of King Ali ETA? Oh Tuhan, Mau kenapa nggak? si Luga ini belum tobat-tobat kau rupanya? Oh, berarti kau belum bertobat. Ya udah. Duduk kau di situ biar ku tempeleng dulu. Nah, gini. Si Alitea ini adalah utusan dari Tritunggal Udin Udin Petot. Petot. Kenapa ya? Aduh, Kenapa kalian saya ini bilang Tritunggal Udin ini Petot? segerombolan Karena begini, karena kayaknya menghujat kau Luga. Roh Kudus Menghujat kau ya. ini tidak bergender, tidak ada kelaminnya. Bagi Menghujat ajaran kau, mereka ini, menghujat kau ya. kamu bisa diam nggak atau mau saya turunin? Kamu bisa diam atau mau saya turunin? Kamu diam, turun kau sana. Dia turun sendiri, ya. Jadi si Alitea ini sama Tritunggal yang menolak bahwa Roh Kudus itu bukan perempuan. Kalau Roh Kudus bukan perempuan, lu nginjilin Islam sampai botak sampai kiamat tuh nggak bisa. 7.000 tahun lagi lo nginjilin Islam nggak bisa. Makanya orang Islam sendiri bilang, bener Bang Luga, ketika Roh Kudus bukan perempuan, kami gampang mengalahkan kalian, gampang. Tapi ketika Roh Kudus itu ibu, masuk akal Bang, gitu. Nah kenapa sampai Muslim ngomong begitu? Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tritunggal itu adalah konspirasi. Ngerti nggak maksudnya? Konspirasi itu artinya Tritunggal ini diciptakan hanya untuk memblokir penginjilan. Kita nggak sadarin. Kenapa Tritunggal memblokir penginjilan? Coba asal muasal dari Tritunggal itu kan sebenarnya dari Katolik. Coba lihat orang Katolik. Ada nggak orang Katolik nginjil? Nggak ada. Di Indonesia jumlahnya cuma 8 juta, nggak berubah-berubah, nggak kurang, nggak lebih. Itu cuma jadi 8 juta tuh karena cuma beranak cucu, bukan karena nginjil. Belum pernah ada sejarahnya orang Katolik menginjili Muslim bertobat tuh nggak ada. Makanya di dalam Katolik tuh nggak ada forum kesaksian. Cuma muncungnya pastor aja bermain di mimbar. Apa kata pastor semua nunduk. Nggak ada yang mengalami kuasa Tuhan. Makanya Tritunggal Udin Petot itu adalah diciptakan hanya untuk memblokir penginjilan tuh dari dalam. Dihancurkan dulu spirit apanya ya, Roh Kudusnya itu dihalau dulu dengan doktrin Tritunggal Udin Petot ini kan. Jadi makanya nggak ada jiwa yang dimenangkan. Tetapi ketika Roh Kudus Titanium ya, Tritunggal Titanium berkiprah di 2 tahun 3 tahun terakhir ini, lihat apa yang terjadi. Semua pada nyerah. Bang Luga, kita udah nyerah. Tadi siang gua masuk lagi, Bang, kita udah nyerah Bang. Aku kan nggak pernah lagi nyerang Bang Luga kan. Terus dibilang begini, kita sekarang lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagiku agamamu. Tetapi satu hal gue bilang, ketika lo mengatakan lo tidak mengusik kekristenan lagi, itu lo yang rugi. Karena kenapa? Karena apa yang ada di isi Alkitab itu akan jadi gangguan buat lo. Satu, Tuhannya orang Kristen berkeluarga, Tuhan lo sendiri. Iya kan? Iya. Kalau disuruh-suruh milih, enakan yang berkeluarga, rame. Ya kan, ada bapaknya, ada anaknya. Daripada sendiri-sendiri. Nah, jadi kemungkinan besar orang akan memilih yang memiliki Tuhan 3. Kenapa sih ini orang? Kamu kenapa? Mungkin gemeter. Kamu dengan mabok. suaranya Kak Luga ini. Iya, jadi Soalnya Personal ya. Kristen ini Bang ya, kayak Tritunggal itu kalau diskusi sama Bang Luga selalu marah-marah dan nggak bisa menjawab pertanyaan dari Bang Luga gitu. contoh yang tadi kan, si Iya, betul. Elia itu salah satu
Persatuan Tritunggaludin Petot sepulau Jawa itu. Siapa lagi? Alitea, Bom apalagi, ya kan? Jadi kalau kita nginjil, kalau kita dibawa ke sorga, dia marah. Ditanya apakah dia pernah ke sorga? Nggak pernah. Mau nggak dia membahas tentang sorga? Di sorga katanya nggak ada makan, cuma terbang seperti awan-awan. Ya pantas saja orang nggak tertarik ke sorga dengan berita-berita begitu. Jadi semua dimandulkan sama dia. Jadi sebenarnya lebih berbahaya musuh yang dari dalam daripada musuh yang dari luar. Kalau musuh yang dari luar, terus terang dia, Yesus bukan Tuhan, titik. Tapi kalau kawan ini enggak, digerot-gerotin satu persatu tuh, ginjalnya dikorek, dihancurkan, paru-parunya dihancurkan, sampai organ-organ dalam dihancurkan sama dia. Itulah yang disebut. Iya betul. Iya kan? Contoh misalnya kekristenan di Tanah Batak, hebat nggak? Kristen masuk Tanah Batak hebat, tetapi dihancurkan oleh apa? Dihancurkan dari dalam, yaitu adat istiadat. Ya. Ya kan? Saya dengar-dengar si salah satu teman kita ada yang dinikahi oleh ketua adat Timor. Jadi ketua adat Timor ini, setiap wanita cantik di daerahnya itu dijadikan selirnya dia. Itulah kehidupan ketua adat. Dia mengumpulkan para cewek-cewek cantik untuk jadikan selir atau gundik. Nah, bagaimana mungkin adat ini berkenan kepada Tuhan? Ketua adatnya aja udah hidup dalam percabulan yang luar biasa, hidup dalam perzinahan yang luar biasa. Nah, jadi dia itu menghancurkan dari dalam. Kita ini Kristen murni di akhir zaman yang akan mewarisi kerajaan Tuhan. Percaya nggak? Kita akan mewarisi kerajaan Tuhan. Wah, Tuhan aja gua ada, Tuhan Yesus aja gua ngomong gua duduk di 24 tua-tua, masa kalian nggak kebagian sih? Pasti kan Bang Ray aja udah dapat rumah di Yerusalem, benar nggak Bang Ray? Iya betul. Dikasih tunjuk sama malaikat, ini rumah kamu tapi masih kosong. Iya. Kau bangun pondasinya, bangun pelayanan. Kita jelas ada, udah ada harapan. Itu adalah sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada kepastian dan sudah terbukti. Kita dibawa ke sorga, kita dapat Rolls Royce, kita dapat rumah, kita dapat pengawalan malaikat-malaikat. Kurang apa coba? Nah, bagaimana dengan Bom dan kawan-kawan? Pernah nggak Bom dibawa ke sorga? Nggak pernah. Edis pernah nggak dibawa ke sorga? Nggak pernah. Sopiatul pernah dibawa ke sorga? Nggak pernah. Elia Miro pernah nggak didatangin Yesus? Nggak pernah. RK pernah nggak didatangin Yesus? Nggak pernah. Nah, terus ngapain orang-orang seperti ini dijadikan panutan? Kalaupun nggak pernah dibawa ke sorga, setidaknya jadi pendengar, jangan jadi pengajar. Bener nggak? Bang, saya nggak pernah di sorga. Oke, tapi lu jangan ngajar, lu diem, lu jadi pendengar. Lu dengarkan bagaimana sorga itu, bagaimana caranya masuk sorga. Caranya masuk sorga cuma salah satu kuncinya. Jangan engkau menolak nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan, karena mereka itu pondasi dari gereja. Nggak ada nabi dan rasul, semua gereja cuma jadi paguyuban sama perusahaan. Kerjanya cuma meras duit jemaat dan ngabisin giliran jemaatnya nanti tertindas, diterlantarkan, dimakan serigala, akhirnya murtad, akhirnya jadi ada yang jadi pelacur karena nggak dijaga oleh gereja. Dasar pengajarannya nggak kuat. Contoh misalnya nyanyi harus pakai buku ND, harus pakai kidung jemaat. Ngapain lo bikin ngatur-ngatur nyanyi harus pakai kidung? Nyanyi itu biarkan Tuhan yang memberikan melalui pewahyuan lagu-lagunya. Jadi jangan diatur-atur. Nyanyi nggak boleh tepuk tangan. Kenapa jadi lo yang ngatur sih? Tuhan aja senang ditepuk tanganin. Di Mazmur pasal 47 dikatakan bertepuk tanganlah bagi Tuhan hai segala bangsa, bersorak-sorak. Jadi kayak konser. Ini enggak. Tepuk tangan nggak boleh. Angkat tangan pun nggak boleh. Gue pernah kebaktian di AKBP. Gue angkat tangan, semua ngeliatin gue. Sabodo dalam dia. Hampir aja gue pengen bahasa hura basyik. Tapi karena gue udah keburu terkenal orang HKBP, udahlah si Luga itu yang
di YouTube itu apa kata dia aja lah katanya. Tapi dulu jadi kenapa harus rasul? Rasul itu memberikan ajaran langsung dari sorga, sementara pendeta penafsiran dari kitab suci. Jadi beda, kualitasnya beda. Makanya seorang pendeta itu harus berada di dalam naungan para rasul, karena pondasinya itu rasul dan nabi. Ketika pendeta mengajarkan, misalnya gini ya, di antara jemaat ada yang dapat penglihatan. Pendeta kan ngomong gini, kau tukang mimpi aja kau kerjaan kau. Beda, kalau rasul ngomongnya nggak begitu. Jangan kau langsung ngomong dia tukang mimpi. Kita uji, kita lihat apa aja penglihatan kamu. Kelihatan kok, dan nanti dari cara dia menceritakan ketahuan itu dari Tuhan apa bukan. Jadi seorang rasul itu dia sifatnya seperti bapak, dia lebih sensitif. Kalau seorang gembala kan hanya menjaga aja, hanya upahan. Tapi kalau bapak, dia bertanggung jawab sama darah dagingnya. Kalau gembala itu kan digaji. Woi Cok, kau gembalakan dulu nih si Udin nih, domba-domba nih biar pada ini. Tetapi gembala yang baik juga ada. Tapi kalau seorang bapak, seorang bapak tidak akan memberikan roti kepada ular kepada anaknya yang minta roti. Jadi seorang rasul itu sama seperti seorang bapak yang dia harus menjadi yang utama dalam menegakkan gereja dengan nabi. Nabi itu kan dia sifatnya terima langsung berita A1. Dia dengar langsung dari Tuhan. Kalau pendeta enggak, dia baca Alkitab, dia suka-sukanya mau ditafsirkan bisa sama dia. Ya. Bisa begini begono diatur-atur. Sebenarnya bisa kok kawin laki sama laki asalkan penuh kasih. Benar nggak? Makanya gereja di Amerika para pendeta, karena gereja di Amerika itu ada yang sudah menikahkan laki-laki dengan laki. Berdasarkan apa? Katanya kasih. Itu kan artinya dia menafsirkan sesuatu hatinya. Tapi kalau rasul beda, dia harus menafsirkan berdasarkan penglihatan. Jadi apa kata Tuhan itu yang disampaikan. Makanya kan Bang, yang bisa si orang JO sekarang kan Bang Luga. Iya. Orang JO sekarang kan udah lari ke pengajaran Hypergrace. Kesia Depari kan udah jalan. Mana sih yang agak sopan manggilnya Bang Nabi Luga, Nabi. Mana sih ini? Nggak apa-apa. Jadi ya, nah itu dia kan artinya karena mereka tidak ada pembapaan dari para rasul, sehingga mereka apa? Lari ke Hypergrace, ujung-ujungnya masuk ke Kabbalah. Ujung-ujungnya terakhir masuk Satanic Church. Udah gabung nyembah Lucifer langsung udah. Loh. Di Satanic Church itu kan udah ada juga di Jakarta, daripada stres di apa nggak jelas, udahlah kita gabung aja, karena di Satanic Church lo bebas lo melakukan hubungan seksual. Iya, gitu. Seks bebas, laki perempuan bisa bareng-bareng, rame-rame bisa. Nah iya. Ini si King ini. Jadi gitu yang saya bilang. Apanya kenapa harus rasul dan nabi itu ada di dalam gereja? Coba kalau di dalam gereja nggak ada penglihatan, ya kan? Misalnya pendeta pergilah dia melonte. Siapa yang tahu? Betul nggak? Betul. Dijadikan misalnya dijadikan singernya jadi istri simpanan. Itu ada kok, banyak yang gue tahu yang kayak begitu. Jemaatnya singer-singernya jadikan istri simpanan. Pertanyaannya siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Nah kalau ada nabi berat. Pernah ada kejadian di Sumatera, nabi ini diusir dan dikejar gara-gara dia bilang begini, Pak Pendeta saya dapat penglihatan katanya. Apa penglihatannya? Pak Pendeta itu menyimpan perempuan di salah satu hotel di Medan, dan Pak Pendeta sudah melakukan perzinahan. Itu saya mendapatkan penglihatan. Pendetanya marah, dan ternyata dicek benar. Nah itulah gunanya nabi. Dengan adanya nabi, itu dosa bisa dibongkar. Kalau nggak ada nabi, dosa nggak bisa dibongkar. Dari mana lo tahu kalau dia nyimpan janda-janda di apartemen atau di kontrakan, di kos-kosan? Dari mana lo tahu? Itu tersembunyi, bro. Dan semua berjalan dengan lancar. Siapa yang bisa tahu dosa orang? Nah, dengan adanya nabi itu bisa terbongkar. Makanya di dalam gereja itu harus ada nabi. Contoh misalnya si Bom-Bom. Kenapa Bom-Bom mau dicincang?
Yang tahu siapa? Yang tahu bukan jemaatnya. Yang tahu adalah Nabi. Tuhan mau kasih tahu bahwa ajaran si bom-bom ini adalah ajaran Dajjal. Kalau misalnya nggak ada Nabi yang ngasih tahu, semua masuk neraka ngikutin si bom-bom. Karena sistemnya jemaat itu, sistemnya dia tunduk kepada gembalanya. Gembala ke kiri, dia ke kiri. Gembala ke kanan, dia ke kanan. Gembala menuju lautan api, itu di penglihatan Chonam, surga itu nyata. Dia melihat gembala berjalan menuju danau lautan api, itu jemaatnya ngikutin. Karena sifat domba itu ngikutin gembalanya. Nah, makanya perlu ada Nabi untuk menjaga gembala-gembala ini supaya tidak menyiksa umatnya. Jadi Rasul dan Nabi itu bisa dibilang sebagai bapak dan juga sekaligus polisi bagi para jawatan-jawatan yang lain, khususnya para gembala dan pengajar. Kalau penginjil kan dia sifatnya netral, karena sifatnya dia hanya membawa orang kepada Kristus, jadi dia tidak terlalu banyak dosanya. Tapi yang paling banyak dosanya ini biasanya tuh gembala sama guru. Karena guru itu biasanya diperbabu sama gembala. Nah, gembala lah biasanya yang mendanai para guru-guru. Makanya gembala itu kan sifatnya kan ngumpulin ibadah, khotbah, ngumpulin duit kan. Nah, duitnya inilah dioper ke guru supaya guru main tipu-tipu. Nah, yang banyak berkeliaran di dalam TikTok ini adalah guru. Contoh, siapa? Si Bom-Bom. Tuh guru tuh, guru palsu itu. Siapa lagi? Si Deki Ngadas. Si Samuel Siahan. Itu pengajar-pengajar semuanya itu. Nah, kalau Bililin. pengajar ini Malikin. Kan dia bisa pelintir-pelintir itu. Iya, pengajar, Malikin itu. Pengajar-pengajar. Nah, dia pakai pura-pura pakai bahasa Ibrani, pura pakai bahasa-bahasa apalah, nggak jelas gitu kan. Tapi siapa yang bisa mendeteksi kalau mereka ini sesat apa enggak? Itu yang bisa mendeteksi Rasul. Bagaimana cara gue mendeteksi si Bililin sama si Malikil adalah guru palsu? Gampang. Gue tanya, lu baptis percik apa selam? Percik, udah masuk. Yang kedua, lu terima bahasa roh apa enggak? Enggak, udah masuk. Lu masuk antikristus. Lu menerima Nabi, Rasul, tidak. Karena kenapa? Kalau dia menerima Nabi, otomatis Nabi-Nabi akan didengarkan sama dia. Misalnya, gue dapat Rolls Royce. Dia akan percaya. Kenapa dia nggak percaya? Karena dia guru palsu. Dia akan menolak seorang Nabi dan seorang Rasul. Jadi dari poin-poin itu, gue bisa mendeteksi orang ini adalah guru palsu apa enggak. Nah, itu adalah otoritas seorang Rasul untuk mendeteksi mana Dajjal, mana iblis, mana pecun. Nah, itu. Jadi gue tahu, karena itu talenta yang Tuhan kasih sama gue. Nah, setelah gue deteksi ini manusia kurang ajar, nah domba-domba harus memperhatikan, jangan ikutin lagi sama iblis. Contoh si King ini sebenarnya kuning. Nah, orang jangan lihat nih si King Maruli kurang ajar ini. Ini lama-lama juga nih buka celana nyembahan. Gua sarankan. Coba apa kegiatan lu satu hari ini, lu catat makan apa, minum apa. Kenapa? Tumben lu malam ini agak lurus. Bukan? Malam ini agak lurus. Oh, udah mulai sadar dia. Udah. Agak mulai sadar. Udahlah. Gua kira dia masih kayak kemarin. Ya udah, kalau lu udah mulai sadar, bagus. Jadi begitu. Perlunya adanya Nabi dan Rasul. Karena itu adalah relnya. Contoh misalnya, kalau ada Rasul kan dia bilang, Tuhan Yesus sudah mau datang. Tuhan kedatangan Yesus sudah dekat. Ayo kita mempersiapkan diri buat kedatangan Tuhan. Itu Rasul. Tapi kalau gembala, nggak bisa ngomong gitu. Gembala paling bilang, marilah kita mengasihi, marilah kita jangan khawatir. Beda. Pengajaran penggembalaan, dia menjaga domba, ajarannya adalah bagaimana seputar penjagaan terhadap domba. Kalau Rasul itu mengajarkan dasar kekuatan dari iman seorang Kristen, yaitu kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat. Datang sendirian. Nah, katanya Yesus datang 4.000 tahun lagi. Datang si Rudi Yohanes 5.000 tahun lagi. Apa enggak gila manusia kayak begitu? Kita udah mau persiapan pengangkatan, udah mau masuk kerajaan 1.000 tahun. Katanya masih 5.000 tahun lagi Yesus datang. Ajaran setan enggak?
Awak udah mau siap-siap rapture, diem bilangnya 5.000 tahun lagi. Nah itu, coba lo tanya Edis, kapan Yesus datang? Masih lama katanya. Nah terus kalau masih lama, apa? Tujuan lo menginjil itu apa? Apakah hanya untuk udah nggak jelas deh. Jadi 5 jawatan itu harus berfungsi, ya. Makanya seorang penginjil itu harus percaya kepada rasul, seorang penginjil juga harus percaya kepada nabi. Jadi harus ada link, harus ada connecting. Nggak bisa lo jalan sendiri-sendiri. Kalau lo jalan sendiri-sendiri, lo seperti ranting yang tidak menempel kepada pohon, tidak akan berbuah. Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, tinggal di dalam aku supaya kamu berbuah. Demikian juga kalau penginjil seperti Mikana, Edis Titi, Samuel, Syahal tidak link dengan rasul-rasul dan nabi-nabi, jatuhnya apa? Mandul, ngoceh-ngoceh, kayak orang gila, kayak orang stres. Coba lihat si Sleeping Smile itu, apa yang dia omongin kita juga nggak ngerti. Si Tom juga pendeta pengangguran, nggak ada buahnya, nggak ada apanya. Islam pun nggak ada yang bertobat diinjilin dia. Nah kalau kita kan jelas, Jumat udah mau nyumbang, mau bangun gereja, King of King, mau nyeripat juga mau nyanyi di gereja, ya kan? Semua udah mau kita angkut. Luka. Memangnya apa lagi? Tiap malam Jumat lu waras. Aduh nih anak dibalok nanti nangis. Inilah kadang-kadang mancing-mancing orang. Awak udah ngomong baik-baik, tapi dipancing-pancing. Janganlah begitu. Masa kau bilang awak tiap malam Jumat waras? Emang kemarin-kemarin aku nggak waras? Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Diskusi khas Luka Tambunan, seru, kocak, dan membuat segar suasana. Tadi Luka mengatakan bahwa kiamat masih datang. Sebentar lagi ya, kata Luka, sebentar lagi. Tapi kalau yang mengatakan masih 4.000 tahun, 5.000 tahun itu berarti pendeta palsu. Dan pendeta palsu di sini tadi Luka Tambunan mengatakan contoh kayak Bom, Sofiatul, Kudis TV, kemudian RK, ya, yang mengatakan masih 4.000 tahun, 5.000 tahun seperti pendeta HTD dan Rudi Hanes, semuanya itu salah menurut Luka. Karena Luka datang memang dipersiapkan untuk penyambutan Yesus datang kedua kalinya. Baik, untuk sahabat dua sudut pandang, kalau yang memiliki kuota lebih dan ingin membantu saya untuk terus menyiarkan diskusi ini ataupun diskusi-diskusi yang lain bersama Luka Tambunan dan juga debater-debater muslim yang lain, deskripsinya, nomor telepon ada di bawah ini ya. Silakan kalau ingin membantu saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.